Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah perang Badar terjadi? Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan beberapa sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat kembali dari Syria menuju Mekah, dan sekali-kali tidak bertujuan melakukan peperangan. Namun Abu Sufyan mengutus utusan kepada Quraisy untuk meminta bantuan perlindungan. Orang-orang kafir Quraisy pun mengerahkan sekitar 1000 prajurit yang terdiri dari 600 pasukan berbaju besi dan 100 penunggang kuda, serta membawa 700 unta. Mereka juga menyertakan penyanyi yang bertugas menabuh rebana dan menyanyikan nyanyian hinaan bagi para prajurit muslim. Sementara kaum muslimin pada saat itu hanya berjumlah 313 prajurit yang sebagian besarnya dari kalangan Ansor, dengan menyertakan 70 unta dan hanya 2 atau 3 ekor kuda. Sebelum masuk ke medan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta masukan dari para sahabat, terutama kaum Ansor, untuk memulai pertempuran. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu selaku pemimpin kaum Ansor berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu, membenarkanmu, dan kami bersaksi apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Untuk itu, kami berikan padamu perjanjian dan persetujuan untuk tunduk serta patuh. Lakukanlah wahai Rasulullah apa yang engkau inginkan, sebab kami akan bersamamu." Lantas Rasul pun bahagia menyaksikan itu dan bersabda, "Raihlah berkah Allah dan berbahagialah. Sesungguhnya Allah menjanjikan padaku salah satu dari 2 kelompok di sana atau di sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya pun lalu berjalan sampai sumber air terdekat dari Badar dan berhenti di sana. Habbab bin Munzir radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu agar engkau jangan maju dan mundur darinya, yakni berdiam di tempat, atau sekedar pendapat pribadi, siasat perang dan strategi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, ini adalah sekedar pendapat, siasat perang dan strategi." Setelah mengetahui ini bukan wahyu, Habbab memberikan usulan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke tempat lain yang lebih strategis dan lebih memungkinkan bagi kaum muslimin untuk memutus sumber mata air Badar dari kaum kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju, dan setelah itu beliau bersama para sahabat berdiri bangkit berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh Habbab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka bermukim di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan barisan untuk bertempur dan menanamkan kecintaan akan mati syahid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada pada genggamannya, pada hari ini tidak seorang pun berjuang melawan mereka kaum kafir Quraisy, lalu ia gugur dalam kondisi sabar dan mengharap ridha Allah serta pantang mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tenda bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedangkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengawal beliau dengan pedang terhunus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdoa. Di antara doanya, "Ya Allah, aku mengingatkan kekuasaan dan janjimu. Ya Allah, jika engkau binasakan golongan ini, yakni kaum mukminin yang bertempur, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi." Lalu
Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud begitu lama sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Cukup ya Rasulullah. Sungguh Allah akan memenuhi janjinya." Tak lama kemudian pertempuran berlangsung dengan panasnya dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Dari pihak kaum musyrikin Quraisy terbunuh sekitar 70 orang. Di antaranya adalah Abu Jahal, dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguburkan seluruh prajurit yang gugur. Lalu beliau kembali ke Madinah. Adapun kaum musyrikin Quraisy yang ditawan, mereka dibebaskan dengan membayar tebusan. Melalui kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa seberapapun kesulitan yang dihadapi, jika dihadapi dengan penuh ketawakalan, niscaya Allah akan menolongnya. Allahu a'lam.